Sahabat finansial portal kabarbursa.com Rabu 19 Februari 2025 fokus pada informasi makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program andalan pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Program prioritas ini diklaim akan mendorong perputaran uang di desa, menghidupkan rantai pasok pangan lokal, dan pada akhirnya menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional. Lantas seperti apa pemberitaan kabarbursa.com? Langsung saja kita mengulasnya bersama redaktur Kabar Bursa Yunilawati. Selamat sore Nila. Ya, apa kabar Maria? Sehat Nila. Kita langsung saja. Oke. Nila, seperti apa Kabar Bursa melihat Ya, program makan bergizi gratis ini? Apakah ini menjadi berkah ekonomi lokal? ya Maria. Uh, Memang pemerintah telah meluncurkan program makan bergizi gratis ini dengan tujuan tentunya sebagai untuk mendorong perputaran ekonomi di daerah ya Maria ya, serta dengan melibatkan petani, kemudian melibatkan juga peternak, juga koperasi. Intinya memang program ini diklaim untuk meningkatkan perputaran uang di desa serta memperkuat rantai pasok pangan lokal. Tapi kemudian muncul pertanyaan nih Maria, apakah MBG ini benar-benar akan menghidupkan ekonomi daerah atau hanya untuk memperkuat kontrol dari pemerintah pusat? Pemerintah sendiri telah membentuk Badan Gizi Nasional sebagai pengelola utama dan juga mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sebagai dapur umum di berbagai daerah. Kalau kita lihat nih Maria dari survei Selios, sebanyak 53 responden sebenarnya menginginkan program ini dikerjakan secara kolaboratif. Jadi tidak sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah begitu. Mereka menganggap pendekatan berbasis komunitas ini lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal ketimbang sentralistik yang berisiko mengabaikan pola konsumsi khas daerah dan menyebabkan inefisiensi dalam pendistribusian makanan tersebut. Apalagi pemerintah sendiri sudah melibatkan, sejauh ini sudah melibatkan sebanyak 1.923 koperasi sebagai pemasok bahan baku ya Maria ya. Tapi sayangnya koperasi ini hanya berperan sebagai penyedia, sementara mekanisme distribusinya ya tetap ada di pemerintah pusat. Dan hal ini pada akhirnya menimbulkan kekhawatiran kalau koperasi ini hanya menjadi rantai pasok saja tanpa kendali atas harga dan distribusi. Selanjutnya kita melihat potensi resiko sentralisasi di sini Maria, seperti harga pangan yang ditentukan secara kaku oleh pemerintah pusat, lalu peluang usaha daerah yang terbatas hanya pada koperasi-koperasi yang telah terdaftar saja. Dan terakhir tentang terkait risiko keterlambatan distribusi karena harus menunggu komando dari pemerintah pusat. Nah, sebenarnya jika pemerintah ingin memastikan MBG ini benar-benar menguntungkan ekonomi daerah atau tidak, perlu ada desentralisasi dalam distribusi dan penyesuaian harga sesuai kondisi lokal tentunya. Keberhasilan program ini juga pastinya nanti akan bergantung pada bagaimana sistem ini dijalankan di lapangan. Begitu Maria. Baik Nila, lalu pada kategori market hari ini ulasan saham apa yang menjadi fokus Kabar Bursa? Ya, pilihan redaksi kabar bursa kali ini jatuh pada emiten bukalapak.com, Maria. Kita melihat Bukalapak ini dengan kode saham buka memang tengah menjadi sorotan setelah harga sahamnya dalam beberapa pekan terakhir mengalami rally yang cukup panjang pasca keputusan mereka menghentikan penjualan produk fisiknya. Hal ini menyebabkan Bursa Efek Indonesia pada akhirnya mengeluarkan surat untuk meminta klarifikasi atas lonjakan harga saham dalam sebulan terakhir ini. Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan Bukalapak kepada Bursa Efek Indonesia, di sini mereka menyatakan bahwa tidak memiliki informasi material yang dapat mempengaruhi nilai saham dan tidak juga berencana untuk melakukan aksi korporasi dalam waktu dekat ini, Maria. Jadi perusahaan hanya menegaskan bahwa mereka memiliki sebuah program yang disebut dengan Management and Employee Stocks Option Program atau MESOP yang dapat menambah jumlah saham di bursa. Selain itu, Maria, Bukalapak memang tengah menghadapi persoalan hukum dengan PT Harmas Jalesveva terkait utang senilai 6,46 miliar rupiah. Di sini
perusahaan dalam hal ini Bukalapak memang tengah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta. Karena mereka menganggap Harmas ini telah gagal menyediakan ruang perkantoran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani sejak 2018. Langkah ini diambil memang untuk melindungi hak dan kepentingan dari Bukalapak itu sendiri, Maria. Kalau kita melihat dari pergerakan sahamnya selama sepekan atau sebulan terakhir dan pada hari ini, Maria, saham Bukalapak memang terlihat melonjak begitu signifikan ya, Maria ya, yaitu sebesar 22,69% dalam 1 bulan terakhir. Dan pada hari ini, saham Bukalapak itu menguat sebesar 0,69% dan menempatkannya di level 145. Di sini terlihat sekali bahwa Bukalapak tengah berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara transparan dengan mematuhi regulasi yang berlaku. Begitu, Maria. Ya, Nila, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Bank Ya, Indonesia menahan BI rate di angka betul. 5,75% pada Februari ini. Apa pandangan Yes. kabar bursa terkait hal tersebut? Ya, memang redaksi juga telah memilih berita tentang keputusan Bank Indonesia ya untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di 5,75%. Kami melihat keputusan Bank Indonesia ini memang menunjukkan adanya strategi kehati-hatian dalam menghadapi dinamika ekonomi global dan domestik. Tentunya ada beberapa pandangan yang menjadi perhatian dari kabar bursa sendiri. Yang pertama terkait dengan stabilitas inflasi dan rupiah. Sepertinya di sini BI ingin memastikan inflasi tetap dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%, sambil menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan ketidakpastian global yang masih tinggi tentunya seperti kebijakan suku bunga The Fed dan kondisi geopolitik. Seperti langkah ini ditujukan untuk menjaga daya tarik aset keuangan domestik dan menghindari tekanan depresiasi terhadap rupiah, Maria. Baik, Selanjutnya, Nila. Lantas apa yang menjadi top pencarian hari ini di kabarbursa.com? oke. Untuk top pencarian tentu saja pada berita program makan bergizi gratis tadi ya, Maria. Sepertinya memang berita-berita yang menyentuh masyarakat secara keseluruhan itu memang menarik bagi pembaca. Begitu, Maria. Terima kasih Nila atas waktunya dan selamat Oke, bertugas kembali. oke, terima kasih, Maria.